Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Pak Tian. Di bab keempat ini di kelas 8 kalian akan membahas tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan nasional. Dalam topik bahasa ini kita juga akan membahas tentang gimana kita kok bisa muncul ada namanya sebuah kata bangkit, dan kita muncul namanya sebuah perjuangan yang diartikan sebagai semangat nasionalisme maupun patriotisme dalam memerangi penjajahan di bumi Indonesia ini. Dimulai dengan kata kebangkitan, berarti kita pernah mengalami fase di mana kita tuh terpuruk dalam masa penjajahan. Dalam tanda kutip, ketika kita sudah bangkit berarti kita punya wacana baru atau gagasan baru untuk melepaskan diri dari penjajahan. Maka wacana baru dan keinginan untuk melepaskan diri ini dalam perjuangan sering dikatakan sebagai kebangkitan nasional dalam bingkai perjuangan nasional yang dilakukan oleh kaum-kaum terpelajar pada masa itu. Dengan demikian, perjuangan kita yang berawal dari angkat senjata berubah menjadi perjuangan yang bersifat diplomatis. Selanjutnya, pembahasan kita artikan sebagai apa itu kebangkitan nasional. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita pernah mengalami masa terpuruk dalam penindasan masa penjajahan Hindia Belanda dan masa penjajahan Jepang. Akan tetapi kita akan bicara tentang pada masa penjajahan Hindia Belanda. Nah, pada masa penjajahan Hindia Belanda atau Belanda ini, kita sering terjadi sebuah perjuangan. Perjuangan ini masih bersifat daerah atau belum menjadi satu sebagai satu kesatuan Nusantara pada saat itu. Maka dulu hanya berperang menggunakan senjata, menggunakan alat-alat yang berkaitan dengan kekerasan dan dilakukan oleh beberapa orang yang terkemuka seperti kerajaan-kerajaan ada di Jawa, kerajaan yang ada di Kalimantan, baik ada kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera. Maka dari itu ketika muncul namanya sebuah kebangkitan nasional, kita mengubah pola perjuangan kita yang bersifat mengangkat senjata, kita berubah menjadi yang bersifat intelektual atau dengan metode diplomasi. Kebangkitan nasional ini juga menjadi tolak ukur munculnya para tokoh-tokoh intelektual pada saat itu seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo dan sebagainya, dan banyak sekali orang-orang yang muncul sebagai kaum intelektual yang memperjuangkan Indonesia saat itu dengan caranya mereka, dengan cara belajar maupun dengan cara mereka menjadi salah satu perwakilan-perwakilan di luar negeri untuk bicarakan tentang kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, terus kita bicara kapan masa atau waktu kebangkitan nasional Indonesia dimulai. Kebangkitan Indonesia dimulai atau kebangkitan nasional Indonesia dimulai dengan adanya atau muncul tokoh-tokoh terpelajar, yang dimana pada saat itu tokoh-tokoh pelajar itu atau golongan muda pada saat itu menginginkan bahwa Indonesia harus lepas dari cengkraman pemerintahan Belanda pada saat itu. Maka mereka muncul dengan gagasan-gagasan yang luar biasa dari mereka yang menginginkan bahwa Indonesia akan merdeka dengan cara yang lebih tepat tanpa menggunakan sistem perang yang dilakukan oleh pada masa-masa sebelumnya. Nah, pasti kalian mengetahui tentang lambang ini atau organisasi ini. Organisasi ini adalah Budi Utomo. Kita tidak akan membahas tentang Budi Utomo, tapi saya akan memberikan penjelasan bahwa kebangkitan nasional itu dimulai dengan munculnya sebuah organisasi yang menaungi tentang kebudayaan maupun pendidikan yang sering dikatakan sebagai Budi Utomo. Budi yang paling utama atau budi pekerti yang paling utama. Perlu kalian ketahui bahwa Budi Utomo ini lahir atas prakarsa dokter-dokter muda pada masa itu, di mana mereka menginginkan sebuah pembaharuan yang diartikan sebagai kita harus berjuang secara intelektual tanpa harus menggunakan kekerasan. Kalian perlu tahu juga bahwa Budi Utomo itu gedungnya sekarang masih ada, yang tepatnya ada di kota Jogja. Tepatnya di mana? Ada di utara Tugu Jogja, yang pasti ketika kalian ke arah utara terus, nanti kalian akan melihat di sisi timur akan ada tulisan SMA Negeri 11 Yogyakarta. Nah, disitulah gedung Budi Utomo itu ada. Sampai sekarang bentuk maupun arsitekturnya masih sama seperti yang dulu atau menjadi ikon sebagai salah satu kantor pusat Budi Utomo di masa lampau.
Nah, setelah kalian mendengarkan secara singkat tentang apa itu kebangkitan nasional, maka kita bisa menarik kesimpulan seperti ini. Kebangkitan nasional adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan ditandai berubahnya cara perjuangan dan strategi yang baru yang berbeda dengan perjuangan sebelumnya. Perjuangan sebelumnya itu seperti apa? Ya jelas tadi sudah saya katakan, perjuangan sebelumnya kita menggunakan berperang, dan perubahannya seperti apa? Kita menggunakan sistem diplomasi atau dengan cara lebih berpendidikan. Dengan munculnya tokoh-tokoh pendidikan, maka kita mempunyai cara yang lebih maju atau lebih modern untuk melepaskan diri dari penjajahan di Indonesia. Kebangkitan nasional ini juga menjadi pertanda bahwa muncullah era baru perjuangan bangsa Indonesia. Muncul tokoh-tokoh besar yang nantinya akan menjadi para pemimpin-pemimpin bangsa. Kebangkitan nasional ini juga menjadi sebuah pertanda bahwa bangsa kita bukan bangsa yang bodoh dan bukan bangsa yang mudah dibohongi, tetapi kita mempunyai bangsa yang memiliki karakter yang kuat dalam memperjuangkan keutuhan, persatuan, dan semangat nasionalisme agar kemerdekaan Indonesia itu terwujud sewujud-wujudnya tanpa dihalang-halangi oleh dari pihak penjajah. Dengan kebangkitan nasional ini kita sadar bahwa kita itu satu tujuan, yaitu ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka era ini kita patut berbangga karena dengan adanya kebangkitan nasional, banyak masyarakat yang sadar betapa pentingnya semangat persatuan dan kesatuan dan semangat nasionalisme untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dimulainya kebangkitan nasional itu tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908. Dan setiap tanggal dan bulan tersebut diperingati sebagai peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi jawabannya pada tanggal 20 Mei 1908 atau 1908 merupakan awal mula muncullah sebuah gerakan yang bersifat nasional yang diartikan sebagai kebangkitan nasional. Budi Utomo ini didirikan pertama kali oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Mahasiswa Stovia ini sering dikatakan sebagai mahasiswa di bidang kedokteran. Selain itu, Budi Utomo selain penciptanya atau pendirinya adalah Dr. Sutomo, dia mempunyai juga organisasi ini mempunyai juga pemrakarsa, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo menjadi salah satu pemrakarsa yang menyatakan bahwa harus ada sebuah organisasi yang bersifat kemanusiaan. Nah, pemrakarsa ini dilanjutkan oleh Dr. Sutomo ini dengan para mahasiswanya dan muncullah organisasi Budi Utomo. Awal mulanya berdiri organisasi ini hanya bersifat sebagai salah satu organisasi modern yang berjuang tanpa senjata, bersifat diplomasi. Wilayahnya perjuangannya hanya di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, organisasi Budi Utomo ini berubah menjadi dari organisasi dalam bidang ekonomi sosial dan budaya berubah menjadi organisasi politik yang cangkupannya yang awalnya hanya di Pulau Jawa dan Pulau Madura berubah menjadi seluruh Nusantara atau Indonesia pada saat itu. Dan arah tujuannya itu juga berubah, yang terutama adalah membebaskan masyarakat Indonesia dari jurang kebodohan agar tercipta sebuah para penerus bangsa yang memiliki intelektual yang tinggi dan bisa mempunyai harapan untuk memperjuangkan kemerdekaan di masa yang akan datang. Topik selanjutnya adalah perbedaan perjuangan Indonesia sebelum dan setelah tahun 1908. Sebelum tahun 1908, yang pertama adalah dipimpin oleh raja dan tokoh bangsawan dan tokoh agama. Yang kedua bersifat kedaerahan atau lokal. Yang ketiga bersifat reaktif dan spontan. Yang keempat terfokus pada pimpinan yang karismatik. Dan yang kelima bersifat fisik atau perjuangan dengan mengangkat senjata. Sedangkan setelah tahun 1908, yang pertama adalah dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar atau cendekiawan, bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Yang ketiga adalah diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern, perundingan dan perjanjian. Yang keempat memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Yang kelima adalah memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka.
Saya rasa pembelajaran hari ini cukup. Untuk itu silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di GC. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan berkah yang melimpah. Salam Rahayu, tetap semangat. Viva Republik Indonesia Merdeka!